Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai saya cek dulu ya absensi pada pagi hari ini. Ada Uni, Sakila. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir dan bertahan pada jam keempat ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita mau nge-review masalah pembelajaran yang sebelumnya. Apakah kalian yang minggu lalu sudah melihat di YouTube? Karena saya minggu lalu tuh nggak live teaching. Udah dilihat videonya, Nak? Belum ya? Oke. Nah, perhatikan screen berikut ya. Nah, jadi saya mau mengulang materi mengenai menganalisis konsep prosedur, fungsi, toko, dan nilai estetis karya seni rupa. Nah, menganalisis. Nah, masih ingat nggak apa sih menganalisis itu? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat apa sih menganalisis? Saya, Mem. Siapa? Siapa nih? Monica, Mem. Ya, Monica. Apa Monica menganalisis? Mengkaji, Mem. Yes, mengkaji. Nah, jadi pada pembelajaran pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menganalisis konsep prosedur, fungsi, toko, dan nilai estetis, dan kalian mampu mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, prosedur, fungsi, toko, dan nilai estetis karya seni rupa. Nah, jadi tadi menganalisis itu adalah proses pengkajian. Nah, jadi menganalisis itu dalam konteks berkarya seni adalah mengkaji secara cermat, menelaah secara mendalam terhadap suatu karya seni untuk mengetahui keberadaan karya seni yang sebenarnya. Nah, jadi inilah pengertian dari menganalisis. Nah, apa itu konsep? Nah, jadi di sini konsep itu merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan karya pribadi. Apakah pada pembelajaran ini kalian masih ingat? Oke. Berikutnya, ada aspek visual. Nah, jadi pada pembelajaran menganalisis konsep prosedur, fungsi, toko, dan nilai estetis kita membahas ada 5. Yang pertama itu pasti dong konsepnya, lalu apa? Prosedur, lalu apa? Fungsi, toko, nilai estetis, dan nilai estetisnya. Jadi kelima aspek itulah yang kita bahas pada pagi hari ini sebentar. Oke. Nah, jadi dalam konsep itu terdapat 5 aspek. Yang pertama ada aspek visual. Yuk, apalagi yang kalian ingat? Konseptual, Mem. Iya, konseptual. Ada 4, sorry. Terus apa lagi? Konsep apa lagi? Yes, Mem. Ya, konsep kreativitas. Lalu apa lagi? Iya, keterampilan. Jadi di dalam konsep ada 4 aspek. Yang pertama visual, konseptual, kreativitas, dan keterampilan. Apa sih, Bu, visual? Nah, jadi konsep visual ini berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Nah, wujud karya seni rupa itu dapat direspon oleh indera manusia. Jadi seni rupa itu adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan. Nah, jadi aspek visual dalam karya seni rupa terapan terdiri atas struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi.
Berikutnya tadi apa? Ada namanya konseptual, aspek konseptual. Nah, ini berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Nah, jadi aspek konseptual ini sangat berpengaruh terhadap hasil karya seni yang akan dibuat atau diciptakan. Nah, jadi disinilah terdiri atas penemuan sumber inspirasi, penetapan interest seni, penetapan interest bentuk, penetapan prinsip bentuk. Nah, di aspek konseptual ini. Berikutnya tadi katanya ada namanya aspek kreativitas. Nah, jadi aspek kreativitas ini berhubungan dengan kreatif, seberapa besar kekreatifan kita. Nah, mengenai karya seni tersebut. Nah, sekarang banyak cara bisa menumbuhkan kreativitas. Misalnya bisa juga melalui penggunaan media, bahan, alat, dan teknik yang berbeda yang pada sebelumnya. Nah, jadi inilah aspek kreativitas. Lalu ada namanya aspek keterampilan. Iya, jadi aspek keterampilan ini apa? Nah, disinilah berhubungan dengan skill, kemampuan. Nah, ya kan? Nah, inilah dia penjelasan mengenai aspek keterampilan berhubungan dengan kemampuan penguasaan teknik, keterampilan. Nah, berikutnya ada prosedur. Nah, di prosedur ini adalah langkah-langkahnya dalam kerja kreatif yang ditempuh. Nah, untuk menghasilkan suatu karya. Berikutnya apa, Bu? Berikutnya materinya tentang fungsi. Fungsi karya seni rupa. Ada yang masih ingatkah fungsi karya seni rupa? Ada? Jadi fungsi karya seni rupa tuh dibagi menjadi beberapa. Ada bagi perupa, apalagi bagi apresiator, apalagi perupa serapan, baru untuk ke masyarakat fungsinya tuh berbeda-beda. Nah, di sini tertulis nih bagi perupa murni sebagai media ekspresi. Lalu fungsi seni rupa terapan untuk menciptakan benda yang memiliki nilai guna serta ada nilai estetisnya. Konteks masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan benda fungsional tapi tetap indah. Inilah fungsi karya seni rupa. Berikutnya tokoh-tokoh, ada siapa aja, Nak? Siapa? Yang pernah belajar di Eropa, siapa tokohnya? Tokoh lukis yang pernah belajar di Eropa. Ah? Avandi, Mem. Enggak lah. Raden Saleh. Inilah foto dari Raden Saleh. Nah, maestro seni lukis di Indonesia dengan gaya lukisannya ekspresionis dan romantis. Siapa? Avandi, Mem. Ya, Avandi. Nah, ini siapa? Basuki Abdullah, Mem. Basuki Abdullah, Mem. Iya, Basuki Abdullah. Pematung yang terkenal siapa? Sorry. Nggak tahu, Mem. Lupa ya. Nah, pematung yang terkenal itu adalah GM Siddhartha. Nah, Barli juga pelukis. Jadi inilah tokoh-tokoh yang ada dalam seni rupa Indonesia. Hanya beberapa ya. Selanjutnya mancanegara. Pelukis Mona Lisa siapa? Leonardo da Vinci, Mem. Leonardo da Vinci, Mem. Iya. Nah, ini Rembrandt. Lalu ini siapa? Vincent van Gogh. Ini pelukis juga ya. Ini siapa? Andy Warhol.
Lalu Kandinsky. Jadi inilah toko-toko seni rupa di mancanegara. Berikutnya kita akan membahas tentang nilai estetis. Nah, jadi nilai estetis itu bersifat, ada dua sifat. Yang pertama objektif dan subjektif. Iya kan? Iya. Nah, Iya, Mem. jadi inilah nilai estetis dalam karya seni rupa. Paham ya? Nah, kalau yang subjektif berdasarkan dengan kesukaan diri sendiri pada suatu karya seni rupa. Jadi inilah materi kita yang pertama. Jadi materi kita minggu yang lalu itu tentang berekspresi karya seni rupa. Nah, kita akan membahas materi tersebut. Nampak slide-nya, Nak? Nampak, Mem. Nah, berekspresi karya seni rupa. Dari judulnya apa sih yang pertama kalian pikirkan tentang berekspresi? Ungkapan, Mem. Ungkapan. Terus apa lagi? Emosi. Emosi. Apa lagi? Nah, menciptakan juga termasuk dalam berekspresi. Nah, jadi berekspresi pada karya seni rupa merupakan suatu ungkapan perasaan atau emosi seseorang dalam menciptakan suatu karya seni rupa. Nah, pengungkapan ekspresi merupakan proses pengungkapan dari konsep, ide, atau gagasan yang ada pada dirinya. Nah, inilah berekspresi dalam seni rupa. Nah, ekspresi ini sifatnya subjektif, Nah, sesuai juga itu disesuaikan dengan perasaan masing-masing individu. Nah, proses ekspresi dapat teraktualisasi lewat media seni seperti apa? Seperti seni rupa, seni musik, melalui lagu-lagu, musik, lalu seni tari, melalui gerakan, lalu seni peran, dan masih banyak lagi. Jadi, ekspresi itu merupakan perasaan yang menjadi jembatan seseorang dalam membuat sebuah karya. Nah, jadi dengan berekspresi, seseorang itu dapat melakukan sesuatu kegiatan yang kreatif. Contohnya apa? Membuat lukisan, membuat patung, relief, ilustrasi, dan karya-karya lainnya. Jadi inilah mengenai penjelasan mengenai berekspresi. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Oke. Berikutnya, dalam berekspresi ini kita memiliki langkah-langkah dalam berekspresi seni rupa. Apa aja langkah-langkahnya? Ada yang paham? Ada yang udah melihat video di YouTube minggu yang lalu? Belum ya? Belum, Jadi Mem. langkah-langkah apa, Monika? Belum, Mem. Maksudnya video yang tadi, Mem. Oh, video yang tadi. Iya, belum. Jadi saya ulangi ya pada alat teaching pagi hari ini. Nah, jadi langkah-langkah dalam berekspresi itu yang pertama ada namanya melihat dan mengamati karya seni rupa. Nah, melihat dan mengamati karya seni rupa. Apa sih maksudnya? Nah, jadi untuk melatih mengembangkan ekspresi seseorang perlu dilakukan pengamatan terhadap kehidupan rohaninya atau dirinya sendiri. Itu mempengaruhi hasil dari pengamatannya. Nah, seperti melakukan pemusatan perhatian terhadap cita-cita, emosi, nalar, intuisi, kepribadian, dan pengalaman-pengalaman yang kerohanian yang lainnya yang pernah dialami dirinya. Nah, inilah mengenai melihat dan mengamati suatu karya seni. Lalu apa? Langkah yang kedua. Langkah kedua menanyakan dan memastikan karya seni rupa.
Apa itu? Nah, jadi menanyakan pada diri sendiri tentang ada masalah apa. Nah, itu juga termasuk salah satu langkah-langkah dalam berekspresi. Lalu yang paling penting diekspresikan penciptaan lewat lukisan. Nah, lalu apa lagi? Yang ketiga, Bu, yang ketiga ada namanya mencoba. Nah, disinilah mulai proses membuat ilustrasi, konsep, sketsa, dan lain sebagainya. Lalu apa yang berikutnya? Yang berikutnya ada namanya Menalar, Mem. iya, menalar karya seni rupa. Di sini sudah selesai lah. Sketsa, lalu tahap-tahap finishing, lihat-lihat bagian-bagian yang masih kurang, yang harus diperbaiki, ditambah, dikurangi, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai, lalu kalian buatlah inisial nama kalian. Nah, itu sebagai bukti bahwa kamulah yang menciptakan karya seni tersebut dan karya itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu apa lagi? Lalu menyajikan. Nah, menyajikan ini apa, Bu? Nah, disinilah kita buat figuranya. Lalu ada ringkasan konsep karyanya, ada deskripsi visualnya, buatan label. Dalam label itu apa, Bu, isinya? Nah, ada judul lukisan, media yang digunakan, ukuran karya, nama pencipta, dan foto karya lukisannya. Nah, jadi inilah materi tentang berekspresi dalam seni rupa. Yuk, saya. Nah, oke. Nah, yuk, dalam pembelajaran tadi, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apa aja yang kita pelajari tadi? Dalam berekspresi, yuk sama-sama yuk. Dalam berekspresi karya seni rupa ada 5 langkah. Yang pertama, mengamati, lalu menanyakan, apalagi mencoba, menalar, dan menyajikan, Mem. Ada 5 langkahnya, ya kan? Tadi berekspresi apa? Berekspresi adalah menciptakan suatu karya. Oke, paham ya? Nah, jadi hari ini materinya review, minggu depan kita ujian KD 3.4. Nah, semoga hasilnya memuaskan. Nah, jika ada yang mau ditanyakan atau mau yang didiskusikan, silakan hubungi saya melalui WhatsApp saya bisa, telepon saya juga bisa, atau email atau di akun psikologinya juga bisa. Nah, saya ingatkan jangan lupa kerjakan psikologinya biar nilainya bagus dan terisi semua. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Terima kasih, Mem. Sama-sama, Monica.